Dua remaja nekat membobol sekolah dan mencuri 47 unit laptop. Kasus perundungan yang dilakukan siswa kepada gurunya ditangkap jajaran Reskrim Polsek Ubud Gianyar, Bali akibat mencuri investasi. Adalah seorang pelajar berusia 16 tahun. Kasus mengenai pendidikan karakter di Indonesia masih banyak terjadi. KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia telah menangani setidaknya 1.885 kasus pada semester pertama tahun 2018. Terdapat 504 anak menjadi pelaku pidana, dari mulai pelaku narkoba, pencurian, hingga kasus asusila menjadi paling banyak terjadi di Indonesia. Bersama saya Cahaya Haliza dengan NIM 23104110305 akan membahas mengenai pentingnya pendidikan karakter untuk membentuk generasi penerus bangsa. Di sini saya akan membahas 3 poin penting pada pembicaraan kali ini. Poin pertama, saya akan membahas mengenai apa itu pendidikan karakter. Poin kedua, saya akan membahas mengapa pendidikan karakter sangatlah penting untuk diterapkan di Indonesia. Dan poin ketiga menjadi pembahasan terakhir adalah apa tujuan sebenarnya dari pendidikan karakter di Indonesia. Kita masuk pada poin pertama. Di sini apakah teman-teman ada yang mengetahui apa itu pendidikan karakter? Jadi, menurut Menteri Pendidikan tahun 2010, yang dimaksud dengan pendidikan karakter adalah upaya untuk mendidik dan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, berintegritas, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak sekolah yang mulai menerapkan pendidikan karakter dalam kurikulum mereka. Lalu, mengapa pendidikan karakter sangatlah penting hingga diterapkan di sistem pendidikan Indonesia? Maka kita masuk poin kedua. Jika Anda semua bertanya-tanya mengapa saat ini pendidikan karakter dianggap sebagai sesuatu yang penting untuk diajarkan kepada peserta didik, tentu hal ini tidak lepas dari karakter generasi muda kita saat ini yang kondisinya sangatlah memprihatinkan, di mana nilai-nilai karakter bangsa yang ada dalam Pancasila saat ini sudah jarang atau bahkan tidak diterapkan di kehidupan sehari-hari. Hal ini tentunya menimbulkan beberapa efek negatif yang bermunculan. Seperti halnya contoh kecil yang bisa kita lihat di media sosial, bisa dilihat dengan jelas para pelajar yang saling caci maki, bahkan sering sekali menjadikannya sebagai konten. Juga perilaku bullying terhadap anak lain di sekolah maupun di luar sekolah. Bahkan yang lebih parahnya, ada kasus murid yang berani melawan gurunya sendiri di sekolah. Hal ini terjadi dikarenakan rendahnya moral dan pendidikan karakter yang diterima mereka. Harus kita akui saat ini pendidikan karakter anak bangsa masih sangat lemah. Kita bisa lihat dengan pasti bahwa moral anak bangsa semakin lama semakin menurun dan cenderung semakin mengarah ke arah negatif. Bahkan bisa juga menjadi kasus pidana. Lalu teman-teman, apakah tujuan pendidikan karakter itu? Maka kita akan masuk pada poin ketiga. Tujuan utama pendidikan karakter adalah untuk membangun generasi muda yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab serta bermoral tinggi. Untuk mencapai hal itu, maka para generasi muda perlu ditanamkan nilai-nilai pendidikan karakter yang bersumber dari ajaran agama, Pancasila, dan budaya. Kesuksesan seseorang sangat dipengaruhi oleh kejujuran, disiplin, kerja keras, pergaulan, dan kepribadian yang kompetitif. Hal ini merupakan bagian dari karakter yang ada pada diri seseorang. Orang sukses saat ini rata-rata tidak hanya dipengaruhi oleh tingginya nilai akademik mereka atau seberapa tinggi tingkat pendidikannya. Kesuksesan itu justru dipengaruhi oleh pendidikan karakter yang diterima dan diterapkan dalam pengembangan karakter dirinya. Teman-teman semua, saya ingin menekankan kembali pentingnya pendidikan karakter adalah sebagai landasan karakter bagi generasi penerus bangsa agar membentuk karakter yang berintegritas dan bermoral tinggi untuk menghadapi era globalisasi yang saat ini menjadi tantangan bagi kita semua. Dalam upaya memperkuat pendidikan karakter, peran sekolah, keluarga, dan lingkungan sangatlah penting. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama memberikan contoh yang baik dan panduan yang benar untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan karakter generasi penerus yang berkualitas dan berintegritas. Sekolah dan instansi pendidikan
juga harus berfungsi dan berjalan dengan baik dalam mendidik karakter anak bangsa. Ingat, masa depan bangsa Indonesia merupakan milik generasi muda yang mempunyai karakter yang baik dan berkualitas. Sekian pembahasan saya kali ini. Saya Saleh Cahaya Haliza, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.